Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofyan dari Olah Data Integral Solusindo. Pada kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman berkaitan dengan bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas berdasarkan data yang kita miliki dengan program aplikasi SPSS. Pada sesi sebelumnya saya sudah melakukan sharing bagaimana menghitung atau membuat nilai rata dari masing-masing variabel penelitian kita. Ya, di sini sudah ada 4 variabel penelitian, yaitu X1, S2, S3, dan Y, di mana X1-nya adalah ini ya. X1-nya adalah persepsi wajib pajak, X2 pengetahuan wajib pajak, S3 kepatuhan wajib pajak, dan Y adalah kesadaran wajib pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melakukan pengujian atau penelitian yang menggunakan kuesioner perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum melakukan analisis berikutnya atau regresi. Baik, kita akan lakukan bagaimana cara menguji validitas untuk mengetahui apakah data yang kita terima atau yang kita miliki valid secara statistik. Caranya mudah sekali, teman-teman. Kita akan mempraktekkan bagaimana menghitung validitas untuk data variabel X1. Jadi nanti kita akan melakukan 4 kali pengujian sebanyak variabel yang kita teliti. Karena variabelnya ada 4, maka melakukan pengujian validitas sebanyak 4 kali. Caranya untuk melakukan uji validitas adalah dengan cara klik analyze, ya. Analyze, lalu correlate, lalu klik bivariate. Nah, di sini akan muncul combo bivariate correlation. Pertama kali yang kita insert ke dalam kolom variabel ini, karena ini masih kosong, adalah nama variabelnya. Untuk kali pertama, kita akan menguji validitas data X1 atau persepsi wajib pajak. Kita insert nama variabelnya, baru diikuti indikator, sebanyak indikator yang ada atau yang membentuk variabel X1. Dalam contoh ini saya menggunakan 6 indikator yang membentuk variabel X1 atau persepsi wajib pajak. Kita blok ke 6 indikatornya, kita blok ya, lalu kita insert ke dalam kolom variabel ini. Untuk yang lain kita abaikan saja, tidak usah dirubah-rubah apa adanya, lalu klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya seperti apa. Biarkan komputer yang menghitung bagaimana hasilnya. Nah, ini sudah diketahui output correlation untuk mengetahui apakah data yang kita miliki valid atau tidak. Nah, di sini berdasarkan output ini yang kita lihat adalah nilai Pearson correlation untuk masing-masing indikator. Ini. Contoh di sini, persepsi 1 sebagai indikator pertama dari persepsi wajib pajak memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,742. Nah, dikatakan valid jika di belakang angka Pearson correlation terdapat 2 tail atau 2 bintang atau 1 bintang. Ya, dikatakan valid. 2 bintang maknanya data kita valid dengan tingkat signifikansi sebesar 99%. Sedangkan bintang 1, jika ada bintang 1 atau 1 bintang, itu data kita valid dengan tingkat signifikansi sebesar 95%. Di sini kita dapat lihat bahwa seluruh data kita valid dengan tingkat signifikansi sebesar 99%. Akan dibuktikan dengan ada 2 bintang di belakang angkanya. Ya, ini 2, 2, 2, 2, 2, juga 2. Atau juga bisa membandingkan dengan nilai R pada tabel atau teori daripada Sugiono yang mengatakan bahwa dikatakan valid jika nilai R atau nilai Pearson lebih besar dari 0,30. Namun ada kalanya
eh, hasil output ini walaupun angkanya besar 0 di atas 0,30 kadangkala tidak memiliki tanda bintang, yang berarti bahwa data tersebut atau angka tersebut tidak valid. Jadi ada baiknya kita melihat tanda bintang atau tail di belakang angka tersebut, baik one tail atau two tail, ya, yang menyatakan bahwa data penelitian kita valid. Nah, kita lakukan untuk analisis variabel berikutnya untuk X2, X3, dan Y dengan cara sama, analyze, ya, analyze, correlate, bivariate. Di sini kita masih memiliki sintaks program untuk menguji validitas X1. Nah, kita paste di sini, kita klik paste, ya. Nanti akan berpindah ke dalam sintaks program. Sini. Di sini kita beri nama, ya, uji validitas untuk pengelompokan programnya. Ini adalah X1. Nah, kita copy untuk variabel yang lain. X2, X3, dan Y. Jangan lupa dirubah sini X2, sini X3, di sini Y. S2-nya ini ya kita kopas saja. Diambil kita dari penghitungan nilai rata. Kita pindahkan ke sini. Nah, bedanya jika untuk menghitung rata-rata menggunakan koma, di sini kita tidak membutuhkan koma. Sebagai pembeda atau pembatasnya kita menggunakan spasi. Ya, spasi. Untuk X3 kita copy lagi dari sini. X3, hilangkan komanya karena kita menggunakan spasi di sini untuk pembatasnya atau pembedanya. Lalu untuk kesadaran, oke, kita simpan. Di sini kita sudah punya program, sintaks program untuk menguji validitas. Karena tadi kita sudah menghitung validitas X1, kita sudah ketahui berapa hasilnya. Sekarang kita hitung bagaimana validitas untuk X2, X3, dan Y. Caranya bagaimana? Caranya kita blok terlebih dahulu, seperti ini ya. Kita blok correlation X2 sampai dengan correlation Y. Seperti itu. Lalu klik run selection ini, atau klik ini pun bisa sama. Klik run selection maknanya apa? Kita running program yang kita seleksi. Yang kita seleksi, kita running program yang kita seleksi atau kita buat ini. Kita run. Nah, di sini akan muncul hasil perhitungan masing-masing variabel. Tadi ini X1 ya. X1 prestasi wajib pajak, kita sudah ketahui bahwa sudah valid datanya. Ini untuk X2 pengetahuan wajib pajak bagaimana? Nah, di sini pun menghasilkan yang sama, bahwa seluruh data untuk pengetahuan wajib pajak atau X2 adalah valid, yang dibuktikan dengan lambang atau simbol 2 bintang di belakang angka Pearson correlation. Ya. Ingat ya bahwa dikatakan valid jika terdapat tanda 1 bintang atau 2 bintang pada nilai Pearson correlation untuk masing-masing indikator. Ini X2, ini X3-nya, kita lihat apakah valid juga. Valid ya, karena seluruhnya memiliki tanda bintang. Dan untuk Y pun juga sama. Kesadaran wajib pajak pun valid ya, valid. Nah, oke, ini data yang kita miliki dari keempat variabel sudah valid semua. Nah, untuk memudahkan analisis,
Output ini kita rubah ke dalam Excel. Kita copy ya. Sini kita copy. Kita copy ke dalam Excel untuk memudahkan kita menganalisis. Kita pindahkan ke dalam Excel. Sini kita copy paste ya ke dalam Excel. Nah, yang ini dari kolom D sampai dengan kolom I ini kita hapus. Kita tidak gunakan karena angka ini sama dengan angka yang lain, angka yang ada di sini. Yang kita gunakan adalah nilai persepsi, nilai Pearson correlation di bawah kolom variabelnya. Variabelnya ini persepsi wajib pajak. Jadi yang kita gunakan adalah nilai persepsi, nilai Pearson correlation yang berada di dalam kolom variabelnya. Untuk indikator lain kita hapus. Seperti ini. Ya. Ini kita rubah dengan nilai Pearson correlation. Ini keterangan. Yang lain kita hapus, ini kita hapus. Yang kita butuhkan adalah nilai Pearsonnya saja. Untuk signifikansi dan N kita hapus. Ini kita hapus. Kita hapus ya. Kita hapus sehingga yang muncul adalah nilai Pearson correlation untuk masing-masing indikator. Ini masih ada tertinggal, kita hapus lagi. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah nilai masing-masing Pearson untuk masing-masing indikator. Juga kita hapus. Nah, ini indikator. Atau boleh juga butir pernyataan, ya. Nanti diganti dengan butir pernyataan yang ada di kuesioner teman-teman. Bunyinya apa ini? Persepsi 1 ya. Keterangannya adalah valid. Itu kan ya. Kenapa valid? Karena memiliki tanda 2 bintang atau 1 bintang di belakang angka. Di belakang angka. Ini kita rapikan tabelnya. Kita beri angka 0 di depannya. Ya. Seperti itu. Sini kita lengkapi, tambahkan kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita pindahkan. Selesai kita pindahkan ke dalam Word untuk kita analisis. Bentar ya, masih loading ini.
Ini biasanya masuk ke div 4 biasanya kan ya. Bab 4. Tekan A adalah hasil uji kuesioner. Uji validitas. Nah, sini tabelnya. Kita kopas ini tabel yang tadi di Excel ya. Kita rapikan. Seperti ini. Kita rapikan. Lalu kita beli judul tabel, insert caption, tabel 4, tabel 41 ya. Oke. Ringkasan hasil uji validitas variabel persepsi wajib pajak. Tinggal teman-teman analisis dan lakukan pengujian untuk variabel lainnya. Karena kita ada 4 variabel, maka nanti sini ada 4 tabel ya. Ada 4 tabel ringkasan. Ada 4 tabel nanti. Oke, ini tinggal kita interpretasi maknanya apa dari output itu. Maknanya adalah seluruh indikator penelitian kita adalah valid yang dibuktikan dengan tutel atau 2 bintang di belakang angka, atau juga dibuktikan dengan R tabel sesuai dengan teori yang teman-teman ajukan. Nah, tinggal teman-teman lakukan untuk data atau variabel selanjutnya. Nah, bagaimana dengan uji validitas? Kan setelah validitas kita lakukan uji reliabilitas ya. Reliabilitas. Ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Reliabilitas yang pertama adalah persepsi wajib pajak. Gitu ya. Kembali ke SPSS di sini. Ya. Untuk melakukan uji validitas selanjutnya tinggal teman-teman kopas tadi ya, mengkopas atau merapikan output SPSS-nya di sini. Tadi kan kita baru merapikan untuk persepsi. Tinggal kita lakukan yang sama, kita rapikan data untuk X2, S3, dan Y. Sehingga nanti ada 4 tabel. Nah, bagaimana untuk uji reliabilitas? Caranya adalah dengan klik Analyze, lalu klik ini ya, Scale, lalu klik Reliability Analysis. Nah, di sini bedanya, kalau untuk uji reliabilitas yang kita gunakan adalah indikatornya saja, tanpa variabel. Ini ya, indikatornya saja yang kita gunakan.
Nah, scalable ini adalah persepsi wajib pajak dalam kurung X1. Maknanya apa? Maknanya kita mengukur validitas untuk variabel X1 atau persepsi wajib pajak. Lalu kita paste sehingga akan membentuk ke dalam sintaks. Sintaksnya ini ya. Uji reliabilitas. Kita beri judulnya lagi, ini uji reliabilitas. Nah, ini kita bentuk, kita copy programnya untuk menghitung reliabilitas variabel lain. Pengetahuan. Di sini juga pengetahuan. Ini jangan lupa dirubah. Pengetahuan wajib pajak dalam kurung S2 patuh untuk kepatuhan ya. Kepatuhan wajib pajak untuk kesadaran kita copy lagi di sini. Kesadaran wajib pajak. Kesadaran. Nah, kita sudah punya program untuk menguji reliabilitas variabel yang kita teliti. Tadi kita sudah menguji validitas ya. Sekarang kita jalankan sintaks program untuk uji reliabilitas. Ini kita blok, kita run. Nah, di sini akan muncul output hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel. Ini X3 ya. S3 di sini ya. Kita jalankan lagi. Ya. Ini untuk X1 uji reliabilitas. Yang kita gunakan adalah tabel ini saja. Reliability statistik. Ini kita copy ke dalam Word. Nah, sini. Kita copy sini ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk variabel lain. Untuk variabel kepatuhan, kesadaran sampai dengan persepsi. Ini tambahkan 0, jangan lupa. Nah, di sini muncul nilai kerombah alfa sebagai nilai yang digunakan untuk pengujian reliabilitas. Berbagai teori menyatakan bahwa dikatakan reliable jika nilai kerombah alfa lebih besar daripada 0,70, 0,60 dan paling minimal adalah 0,50, bergantung kepada teori yang teman-teman gunakan. Namun secara umum yang biasa digunakan adalah teorinya yang menyatakan bahwa dikatakan reliable jika nilai kerombah alfa lebih besar daripada 0,70. Lakukan hal yang sama buat tabel lain untuk variabel pengetahuan, kesadaran, dan wajib pajak sesuai dengan variabel yang teman-teman teliti. Ini kita simpan programnya agar tidak hilang, yang bisa kita gunakan untuk penelitian yang lain dengan variabel yang berbeda. Baik, seperti itu untuk sesi kali ini berkaitan dengan bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.